Hmm, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Zaki Maulana dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019 dengan NIM 03011819240017. Saya di sini mendapatkan tugas untuk UAS akhir semester 4, mata kuliah Geofisika, dari dosen saya, Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS. Di sini saya memilih menjelaskan metode gaya berat atau gravity method. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke lebih dalam dan mengenal lebih dalam apa itu metode gravitasi atau gaya berat, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertiannya. Di sini setelah saya tampilkan, metode gaya berat atau gravitasi adalah salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran medan gravitasinya, di mana setiap batuan memiliki rapat massa atau density yang berbeda-beda antara satu batuan dengan batuan yang lainnya. Perbedaan rapat massa di setiap batuan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan medan gravitasi bumi di setiap daerah. Dalam metode ini yang dipelajari adalah variasi medan gravitasi akibat variasi rapat massa batuan di bawah permukaan, sehingga dalam pelaksanaannya yang diselidiki adalah perbedaan medan gravitasi dari satu titik observasi terhadap titik observasi lainnya. Jadi di sini kita akan melakukan pengukuran perbedaan medan gravitasinya dengan perbandingan. Perbandingan misalnya di titik A dan titik B, kemudian kita melakukan percobaan misalnya menjatuhkan benda secara graf. Nah, di situ dikarenakan batuan di bawah permukaan di titik observasi A dengan observasi B itu berbeda. Nah, disitulah kita akan mengetahui itunya perbedaan gravitasinya, karena kerapatan massa batuan atau density batuan di permukaan tersebut beda-beda. Oke, next. Prinsip dasar gaya berat. Prinsip dasar yang digunakan untuk pengukuran metode gaya berat atau gravity method adalah hukum Newton tentang gravitasi bumi. Jadi hukum Newton itu digunakan yang berbunyinya seperti ini. Setiap partikel di dalam alam semesta, setiap partikel di alam semesta akan mengalami gaya tarik satu dengan yang lainnya. Besar gaya tarik menarik berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Dengan dirumuskan F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Seperti rumus yang tertera di sini. Untuk F sendiri merupakan besar gravitasinya. F merupakan lambang dari besar gaya gravitasinya dengan satuan Newton. Kemudian G merupakan besar konstanta gravitasi Newton. Itu sebuah ketentuan yaitu sebesar 6,67, biasanya 6,67 kali 10⁻11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 adalah massa 1 dan M2 adalah massa 2 dengan satuannya kilogram. Kemudian R merupakan jarak antara benda pertama dan benda kedua. Next. Oke, mari kita asumsikan dengan sederhana. Seperti yang tertera di gambar ini. Di sini terdapat sebuah massa berbentuk bola dengan jari-jari 10 meter. Densitasnya atau kerapatan massa batuannya adalah 0,5 gram per cm kubik dan terpendam sedalam 25 meter di bawah permukaan. Lalu kita melakukan pengukuran percepatan gravitasi di atasnya, seperti orang ini, dengan menjatuhkan benda. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan kurva ini, maka semakin padat atau tinggi nilai densitas anomali yang terdapat di bawah permukaan, maka percepatan gravitasi di tempat tersebut juga akan semakin tinggi. Namun, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian di dalam pengambilan data seperti ini. Yang pertama, anomali gravitasi semakin besar saat pengukuran dilakukan di pusat massa bola. Jadi, anomali gravitasi akan semakin besar apabila kita lakukan di pusat massa, di tengah-tengah ini, seperti yang orang ini lakukan. Yang kedua, untuk ukuran bola yang cukup besar, anomali gravitasi maksimum
yang didapatkannya ternyata lebih kecil, ternyata sangat kecil, hanya sebesar 0,025 miligal. Sehingga kita memang membutuhkan alat ukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Oke, next. Oke, kemudian kita masuk ke akuisisi data. Kita masuk ke akuisisi data. Akuisisi data pada metode gravitasi. Yang pertama, dia akuisisi data atau proses pengambilan data di lapangan dengan metode gravitasi dibagi menjadi dua. Yang pertama secara absolut, yang kedua secara relatif. Secara absolut dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik permukaan, seperti yang kita asumsikan sebelumnya, yang kita asumsikan di slide sebelumnya. Itu menggunakan pengukuran secara absolut. Kemudian pengukuran secara relatif dilakukan dengan membandingkan medan gravitasi pada satu titik dengan titik lain. Titik lain ini dijadikan sebagai titik acuan. Kemudian instrumen yang digunakan pada metode gravitasi. Di sini merupakan gambar gravimeter atau alat untuk mengukur medan gravitasi pada metode gravitasi. Di sini ada skin track gravimeter dan kemudian di sini ada Lacoste-Rombec relative gravimetry. Lacoste-Rombec relative gravimetry merupakan gravimeter yang paling banyak digunakan untuk saat ini ya. Oke, lanjut. Peralatan yang bisa digunakan untuk pengambilan data pada permukaan daratan dan laut. Oh iya, untuk metode gravitasi itu bisa dilakukan pengambilan datanya pada permukaan tanah atau daratan dan laut. Jadi bisa digunakan di mana saja. Oke, untuk peralatan yang digunakan pada permukaan, yang pertama gravimeter Lacoste-Rombec G502 seperti gambar tadi, yang kedua piringan, terus GPS, 4 tali sebagai meteran antar stasiun, 5 peta geologi dan topografi, 6 petunjuk waktu, 7 alat tulis, 8 kamera, 9 pelindung gravimeternya. Dan untuk di laut, alat-alat yang digunakan cukup sedikit, hanya membutuhkan kapal laut yang memiliki navigasi yang dilengkapi dengan peralatan pendukung lainnya, kemudian altimeter atau alat pengukur ketinggian suatu titik permukaan laut, terus gravimeter Lacoste-Rombec G502 dan GPS. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Pada proses pengolahan data yang didapatkan dari akuisisi data metode gravitasi, kita akan banyak melakukan koreksi-koreksi terhadap noise-noise yang ditangkap pada proses pengambilan data. Karena proses gravitasi ini merupakan salah satu proses geofisika yang menghasilkan banyak noise saat pengukurannya, saat pengambilan datanya. Oke, di sini perhitungan gravitasi dibagi menjadi dua. Yang pertama gravitasi observasi dan gravitasi teoritis. Oke, kita masuk ke perhitungan gravitasi observasi. Di sini perhitungan gravitasi observasi terdiri dari beberapa koreksi. Yang pertama, koreksi ke dalam satuan miligal atau mgal menggunakan instrumen Lacoste-Rombec relative gravimetrik. Angka bacaannya di alat harus dikonversi ke dalam satuan mgal dengan rumus G ukur sama dengan VIM ditambah VI dikali M ditambah kurang SB dikurang CR dikali FFI. Kemudian koreksi feedback. Feedback merupakan besar nilai gaya yang telah dikonversi menjadi satuan alat yang digunakan agar dapat menghilangkan subjektif dalam data tersebut. Dengan rumus G terkoreksi feedback sama dengan G ukur yang telah didapatkan tadi ditambahkan dengan FB per FCF dikali dengan FFI. Kemudian koreksi pasang surut. Koreksi pasang surut adalah adanya pengaruh dari matahari dan bulan yang memiliki massa yang besar berakibat pada nilai pengukuran. Pengaruh keduanya dapat mencapai sebesar 0,3 miligal. Untuk rumusnya, gravitasi terkoreksi pas surut
pasut atau pasang surut adalah G ukur yang mendapatkan sebelumnya, G ukur ditambahkan dengan koreksi pasang surut. Yang keempat, koreksi tingkat alat, koreksi tinggi alat. Koreksi ini dilakukan karena perbedaan antar posisi alat satu dengan permukaan bumi, alat satu dengan alat lain terhadap permukaan bumi. Walaupun perbedaannya kecil, nilai koreksi ini tidak dapat diabaikan dikarenakan dibutuhkannya data yang akurat dalam metode ini. Dengan rumus G terkoreksi TA atau tinggi alat sama dengan G terkoreksi pasang surut dikurang TA tinggi alat dikali dengan minus 0,30857. Kemudian lanjut, kita masuk ke koreksi drive. Koreksi ini dikarenakan adanya efek penambahan panjang pegas akibat kelelahan dipakai terus-menerus. Koreksi ini dilakukan dengan cara melakukan looping pada titik base. Oke, koreksi ini dirumuskan koreksi drive sama dengan TI dikurang T awal per T akhir dikurang T awal dikali dengan gravitasi base akhir dikurang gravitasi base awal. Gravitasi terkoreksi drift sama dengan gravitasi terkoreksi pasang surut rata-rata dikurang koreksi drive. Nah, kemudian kita masuk ke delta G. Delta G merupakan besar perbedaan nilai gravitasi ukur dengan gravitasi yang tidak delta G merupakan besar perbedaan nilai gravitasi titik ukur dengan nilai gravitasi yang di titik base atau di titik yang telah kita ketahui gravitasinya. Delta G dirumuskan sama dengan G terkoreksi drive dikurang G referensi atau G yang telah kita ketahui tadi. Kemudian kita masuk ke perhitungan anomali gravitasi yang kedua. Gravitasi teoritis merupakan nilai gravitasi bumi yang pada asteroid bumi. Nilai gravitasi teoritis dipengaruhi oleh posisi latitude suatu daerah. Dengan rumus Gn X, Y, 0 1984 sama dengan 9780325,5335 dikalikan dengan 1 ditambah 0,001931852 sekian dikali dengan sin kuadrat theta. Kemudian dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,0066 sekian dikali sin kuadrat theta. Kemudian kita masuk ke koreksi free air yang digunakan untuk mengkoreksi topografi lokasi pengukuran terhadap dantum. Yang dirumuskan GFA sama dengan minus 0,3085672 dikali dengan H. Kemudian koreksi Bouguer digunakan untuk mengurangi pengaruh massa besar yang ada di sekitar titik pengukuran. GABS atau gravitasi ABS sama dengan 2pi rho dikali G dikali dengan H. Oke, kemudian kita masuk ke koreksi terrain. Koreksi ini dilakukan karena adanya penambahan nilai gravitasi akibat adanya perbedaan topografi di sekitar daerah pengukuran. Koreksi ini berasosiasi dengan adanya bukit atau kelembahan yang ada di sekitar titik pengukuran. Untuk mendapatkan nilai koreksi terrain tersebut dapat dilakukan diagram Hammer ataupun peta DEM atau Digital Elevation Model. Kemudian terakhir kita masuk ke anomali Bouguer lengkap atau ABL. Ini merupakan tahap akhir ya setelah dilakukan perhitungan koreksi sebelum-sebelumnya. GABL adalah GABL dirumuskan dengan G-obs atau G observasi dikurang GN ditambah GFA ditambah GBS dikurang terrain. Jadi semua rumus yang tadi akan menghasilkan anomali Bouguer lengkap atau ABL. Kemudian metode gaya berat ini banyak digunakan atau diaplikasikan di dalam pertambangan, yaitu yang pertama dia digunakan sebagai eksplorasi panas bumi
yaitu dimanfaatkan untuk mengetahui kemungkinan sumber panas dan struktur bawah permukaan pengontrol kemunculan mata air. Jadi seperti dia melakukan pengukuran dengan secara yang tadi relatif untuk melihat seberapa besar kerapatan massa batuan yang di bawahnya, sehingga bisa diasumsikan bahwa di situ ada panas, ada mata air panas. Kemudian yang kedua, eksplorasi minyak dengan menemukan struktur yang merupakan jebakan minyak atau oil trap. Baiklah, sekian penyampaian presentasi dari saya mengenai metode gaya berat atau gravitasi. Terima kasih